Shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita boleh bersama untuk kita memuji, memuliakan, meninggikan namanya yang agung Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Syukur atas kasih-Mu, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Sebab Engkau yang layak ditinggikan, sebab Engkau yang layak dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau bersorak. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Haleluya. Seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Oh, Jesus. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi, waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai.
working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Oh, you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never
Mari jemaat, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima taburan firman Tuhan. Biarlah taburan firman ini boleh menjadi berkat dan kita boleh bertumbuh oleh kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama. Haleluya. Tantangan Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Oh, tak pernah tinggalkan berbuat tantanganmu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Oh, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali. Dan hari ini saya rindu untuk berbagi berkat firman Tuhan buat kita sekalian. Dan besar kerinduan saya dimanapun saudara berada, kita semua bisa belajar firman Tuhan, kita bertumbuh bersama-sama. Dan saya yakin apa yang terbaik dari Tuhan akan kita terima pada saat ini. Namun sebelumnya mari kita satukan hati dan kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan buat kami. Mari berkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya melalui kebenaran firman ini Tuhan, kami makin mengerti apa kerinduan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ini kami Tuhan, urapi dan berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk belajar tentang sebuah topik, yaitu tentang waktu Tuhan. Berbicara tentang waktu Tuhan, tentunya banyak orang berpikir waktu Tuhan itu berarti saya akan melihat akan tuntunan Tuhan, jawaban Tuhan dalam kehidupan kita, mengikuti waktu kita. Padahal sebenarnya kalau bicara tentang waktu Tuhan, berarti waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan berbicara soal waktunya Tuhan, tentunya ini juga berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Berarti segala sesuatu disesuaikan dengan waktunya, kedaulatannya, dan tentunya dengan rencananya pula. Itulah sebabnya pada kesempatan ini ada satu nats yang akan kita baca, dan saya rindu setiap saudara boleh diberkati oleh pembaca nats ini. Dan sebentar Pastor Robert akan membantu saya untuk membacakan akan renungan ini, dan tentunya untuk kita semua. Oleh karena itu, mari perhatikan firman Tuhan yang nanti akan dibaca di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-43. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Lukas pasal 18, ayat 35 sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat dapat melihat?" Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa pembacaan firman Tuhan yang saya sangat percaya bisa memberkati kita sekalian. Meskipun, saudara, bahwa ayat-ayat ini atau kisah ini tentunya sudah sering saudara dengar. Tetapi saya rindu untuk kembali mengajak saudara untuk mempelajari akan hal ini. Mengapa? Sebab meskipun kita sudah sering mendengar, tetapi ada bagian-bagian yang Tuhan bisa berbicara kepada kita pada waktu yang berbeda. Nah, pada kesempatan ini saudara, saya sangat diberkati dengan ayat yang ke-42 sampai dengan ayat yang ke-43 bagian atas, bagian A. Di mana firman Tuhan tadi katakan, lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Saya sangat senang kalau membaca akan ayat ini. Mengapa? Karena ketika membaca ayat ini, apa yang Yesus ucapkan dan itu langsung terjadi. Nah, bukankah hampir sebegitu banyak orang percaya yang rindu melihat jawaban itu begitu instan. Berdoa, mendapat jawaban. Meminta, langsung diberi. Kan bukankah seperti itu kebanyakan orang? Tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat, untuk belajar tentang waktu Tuhan. Memang ada kalanya ketika kita minta, Tuhan bisa langsung memberi. Tetapi ada kalanya ketika kita minta, Tuhan mengatur waktu yang tepat buat kita.
sehingga waktu itu adalah waktu yang terbaik. Saudara, sekali lagi dalam ayat 42 sampai dengan ayat 43, ini adalah ucapan Yesus, perintah Yesus terhadap suatu kondisi, satu kejadian, dan itu yang menyebabkan sesuatu yang terjadi, yaitu apa? Orang yang buta ini dapat melihat. Dan saya sangat diberkati sekali dengan ayat yang 43 bagian awal, dikatakan bahwa seketika itu juga, hari itu juga, jam itu juga, waktu itu juga terjadi mujizat yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita orang percaya ketika kita meminta kepada Tuhan, dan dihubungkan dengan bagaimana sikap kita ketika kita menantikan jawaban itu. Tentunya sesuai dengan tema kita tentang waktu Tuhan. Saudaraku, pada hari ini ada 3 hal, sedikitnya 3 hal saja yang ingin saya bagikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian berkaitan tentang waktu Tuhan dan bagaimana sikap kita ketika kita menanti waktu Tuhan itu tiba dalam kehidupan kita. Poin yang pertama atau bagian yang pertama adalah ketika kita menanti waktu Tuhan tersebut, maka milikilah sikap, yaitu inisiatif. Miliki sikap berinisiatif atau inisiatif, ya. Berbicara soal inisiatif, saudaraku, saya ingin mengajak saudara kembali melihat pada ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-38. Di sini dikatakan bahwa ketika orang buta itu mendengar akan bagaimana ramainya kerumunan orang pada waktu itu, dan ketika orang buta itu bertanya, "Apa itu?" Dan ada beberapa orang mengatakan, "Oh, Yesus yang lewat." Seketika itu juga orang buta ini langsung berteriak memanggil Yesus. Dan firman Tuhan katakan, orang buta ini berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Spontan, saudara. Jadi orang buta ini tiba-tiba berinisiatif untuk berteriak kepada Yesus. Saya percaya bahwa orang buta ini belum mengenal Yesus, tetapi saya juga percaya bahwa orang buta ini pasti mendengar tentang Yesus. Sehingga ketika dia mendengar bahwa Yesus yang lewat, orang buta ini memiliki inisiatif yang luar biasa. Saudaraku, dalam kehidupan kita seperti sekarang ini, seringkali yang kita lakukan adalah kita justru cenderung pasif, saudaraku. Di dalam kondisi-kondisi seperti sekarang ini, kita cenderung pasif, kita cenderung menunggu, kita cenderung seolah-olah berharap sesuatu terjadi tanpa upaya kita. Tetapi saya berdoa supaya setiap saudara tahu bahwa kerinduan Tuhan adalah supaya kita juga memiliki inisiatif. Nah, saudaraku, apa yang dapat kita pelajari dalam konteks ini? Konteks ini bahwa orang buta ini memiliki inisiatif untuk dia memanggil Yesus, dan inisiatif untuk Yesus melihat kepadanya. Yesus menolong kepadanya. Yesus bertindak sesuatu kepadanya. Dan tentunya sesuatu terjadi, saudaraku, bahwa ketika orang ini memiliki inisiatif, Yesus pun memberi respon. Tetapi saya yakin respon ini bukan sekedar karena melihat atau mendengar teriakan daripada orang buta ini, tetapi karena Tuhan Yesus melihat sikap hatinya yang memiliki inisiatif. Saudaraku, sekali lagi saya mau katakan buat saudaraku, bahwa kita ini harusnya berbahagia. Mengapa? Karena kita sudah belajar dalam konteks ini. Dan karena konteks ini, maka sekarang kita sedang belajar bagaimana kita membawa diri kita menyesuaikan dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini. Apa inisiatif saudara dalam kondisi seperti sekarang? Apakah kondisi seperti sekarang memacu saudara untuk berinisiatif mencari Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa, kemudian saudara mengaturkan segala permohonan saudara kepada Tuhan berdasarkan inisiatif? Ataukah justru saudara pasif? Ya sudah, Tuhan tahu kok kondisi saya, Tuhan tahu kok keberadaan saya seperti sekarang ini. Ya sudah, terserah Tuhan. Tuhan ingin mengajar kepada setiap kita untuk kita memiliki inisiatif. Saudaraku, saya dulu pernah berpikir, membayangkan begitu ya, atau orang bilang itu berandai-andai. Saya berandai-andai berjalan begitu ya, berjalan-jalan, tiba-tiba Tuhan memberkati saya dengan saya menemukan sebuah cek. Itu yang saya andai-andaikan begitu.
Dan saya sedang berpikir seandainya saya bisa berjalan dan tiba-tiba saya menemukan sebuah cek dengan angka nominal yang banyak. Saya berpikir, wah enak sekali ya kondisi seperti itu. Atau kejadian seperti itu. Atau ketika saya sedang membersihkan kebun, enak-enak membersihkan kebun, tiba-tiba di dalam tanah itu saya menemukan sebongkah batu mulia begitu. Atau emas begitu. Dan saya rasa, wah ini menyenangkan sekali kalau saya bisa menemukan seperti itu. Sekali lagi saudaraku, itu bayangan saya, itu andai-andai saya. Mungkin saudara juga pernah berpikir demikian. Mungkin saudara sedang pergi ke satu tempat, tidak ada orang, tiba-tiba saudara dengar gedebuk, dan ternyata yang jatuh adalah uang. Wow, menyenangkan sekali. Tetapi sekali lagi saudaraku, apakah Tuhan bisa melakukannya? Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukannya. Tetapi sekali lagi Tuhan gak pernah mengajar kita untuk memiliki cara berpikir seperti itu saudaraku. Meskipun di dalam Alkitab ada kisah-kisah tertentu di mana yang tidak pernah terbayangkan Tuhan bisa lakukan dan sesuatu yang tidak mungkin tetapi Tuhan bisa lakukan. Tetapi dalam konteks ini Tuhan ingin mengajar kepada kita miliki inisiatif. Inisiatif mencari Tuhan, inisiatif berdoa, inisiatif berusaha. Tuhan gak akan menjatuhkan uang dari langit untuk kita saudaraku. Tapi Tuhan menghargai kita untuk apapun yang saudara lakukan. Yang tentunya dilahirkan dari sikap inisiatif. Tuhan pasti memberkati kita. Dan poin yang kedua saudaraku, milikilah iman yang teguh. Kalau saudara membaca pada ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-41. Di sini dikatakan bahwa ketika orang buta itu berteriak kepada Yesus, banyak orang melarang. Tetapi yang saya sangat suka dengan kisah ini adalah bahwa orang buta ini tetap dia berteriak kepada Yesus. Tetap dia berteriak, bahkan firman Tuhan katakan dia berteriak makin keras. Bagi saya, orang buta ini bukan bandel, tapi bagi saya, orang buta ini memiliki satu pemahaman bahwa Yesus pasti sanggup untuk menolong saya. Kemudian saya menyimpulkan, inilah iman yang teguh. Inilah iman yang luar biasa. Inilah iman yang dahsyat menurut saya. Dan itu terbukti saudaraku, terbukti. Meskipun mungkin dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak orang mulai lemah, banyak orang mulai lesu, banyak orang mulai tidak punya inisiatif bahkan. Mungkin banyak orang sudah mulai undur. Tetapi untuk saya dan saudara tidak. Kita tetap memiliki iman yang teguh yang memfokuskan perhatian kita, iman kita hanya kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti sekarang, menantikan waktu Tuhan, apa yang kita lakukan? Fokuslah kepada Tuhan. Kita bersyukur saudaraku, kita bisa mengenal Tuhan. Dan dari mengenal Tuhan itu akan menimbulkan iman dalam kehidupan kita. Tetapi dengan iman yang ada dalam kehidupan kita, kerinduan Tuhan adalah supaya kita memiliki iman yang tetap teguh. Tetap fokus kepada Tuhan. Ada beberapa orang yang tidak memiliki iman yang teguh. Sehingga akhirnya apa? Mereka melakukan berbagai macam cara, termasuk kejahatan. Hanya untuk mendapatkan sesuatu. Boleh dibilang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Untuk sesuap nasi dan lain sebagainya. Tetapi sayang sekali, itu bukan iman. Itu tindakan yang sangat-sangat menyakitkan hati Tuhan. Untuk kita memiliki iman yang teguh, itu tidak cukup hanya dengan berkata, tetapi juga diikuti dengan tindakan. Saya sangat senang sekali dengan kisah ini, di mana pria ini, dia dengan sikap yang benar, dia memfokuskan teriakannya, pandangannya, harapannya hanya kepada Tuhan, dan Tuhan memberi respon. Saudaraku, ada sebuah analogi yang mungkin bisa untuk mempermudah saudara memahami tentang iman yang teguh. Ini analogi ya saudara. Seolah-olah ada seseorang yang sedang menggali sebuah sumur, menggali sumur untuk mendapatkan mata air. Kalau saudara perhatikan di sana, bahwa orang yang menggali itu, dia tidak akan pernah berhenti menggali sampai dia menemukan mata air. Bahkan ketika dia menemukan mata air, dia akan terus menggali sampai benar-benar mata air itu membual dan membual. Dan disitulah dia baru merasakan yang namanya kelegaan. Saudaraku, dalam kehidupan kita pun demikian. Tuhan ingin supaya saudara terus-menerus menggali. Menggali apa? Menggali hingga saudara menemukan iman saudara yang teguh tadi. Bukan sekedar iman ucapan, bukan sekedar iman hayalan, tetapi iman yang teguh, yang tertuju
terfokus hanya kepada Tuhan. Saya percaya saudaraku, kisah ini ditulis bukan untuk menceritakan satu kejadian, tetapi kisah ini ditulis untuk kita bisa belajar bahwa untuk memiliki iman yang teguh itu penting. Dan dengan iman yang teguh, kita dapat melihat bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana waktu Tuhan datang dalam kehidupan kita. Dan saya percaya ketika waktu itu tiba, ketika waktu Tuhan itu tiba, saya dan saudara dapat menikmati akan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Bagian yang ketiga adalah ketika kita menanti Tuhan, apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah ingin menjadi teladan atau ingin tetap menjadi teladan. Di dalam kondisi seperti sekarang, ketika kita menanti sesuatu, apa yang kita harus lakukan? Jangan kita menanti sesuatu seperti orang-orang lain. Tetapi ketika kita sedang menantikan waktu Tuhan terjadi atas hidup kita, tetap miliki untuk menjadi teladan. Sama seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, ayat yang ke-43. Dan ketika orang buta ini bisa melihat, ketika orang buta ini mendapatkan mujizat, ketika orang buta ini kembali dapat melihat sesuatu sebagaimana orang pada normal, orang secara normal, maka yang terjadi adalah dia memuliakan Tuhan. Dan ketika ia memuliakan Tuhan, nggak berhenti di situ saudaraku, orang-orang yang lain pun ikut memuliakan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bukankah ini sesuatu yang diharapkan oleh Tuhan? Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita menantikan Tuhan, menanti waktu Tuhan, maka kerinduan Tuhan adalah dari dalam hati kita tetap memiliki keinginan untuk bisa menjadi teladan. Saudaraku, ada banyak orang di sekitar kita hari-hari seperti sekarang yang butuh teladan, butuh contoh, butuh figur. Tetapi mereka tidak melihat. Justru mereka melihat pemandangan-pemandangan yang menyakitkan, pemandangan-pemandangan yang menakutkan. Bahkan ada beberapa orang yang sampai berkata, saya kok sekarang males ya kalau mau lihat berita-berita di HP atau berita-berita yang muncul. Karena apa? Semuanya menceritakan segala sesuatu yang menakutkan. Dan ketika banyak melihat itu, banyak mendengar itu, maka di dalam dirinya tidak ada keinginan lagi untuk berbuat sesuatu. Sementara Tuhan rindu mengajak saya dan saudara untuk kita menjadi teladan. Melalui apa saudaraku? Memperkatakan kata-kata yang positif. Memperkatakan kata-kata yang menguatkan. Memperkatakan kata-kata yang membangun orang lain. Bahkan memperkatakan kata-kata yang membuat orang lain makin dikuatkan. Dan lebih daripada itu kita bisa bersikap yang lain. Sikap apa? Menolong orang lain. Sikap apa? Kita tetap melayani Tuhan dengan penuh gairah. Sikap apa? Mungkin kita melakukan segala sesuatu yang akhirnya bisa memuliakan Tuhan. Itu kerinduan Tuhan, bahwa lahir dari dalam kehidupan kita keinginan, kerinduan untuk tetap menjadi teladan. Mungkin melalui doa saudara, mungkin dengan pembacaan Alkitab, mungkin melalui sikap-sikap yang lain yang saudara bisa lakukan sehingga itu bisa menjadi teladan. Saudaraku, saya sering menghadiri ibadah pemakaman, atau kalau orang bilang ibadah penghiburan juga. Dan saya juga sering melayani ibadah pemakaman dan juga penghiburan. Tetapi saudaraku, sebelum saya melayani ibadah seperti itu, saya fokus kepada apa sih yang dilakukan oleh almarhum begitu ya, sebelum ia meninggal, apa yang ia biasa lakukan. Dan menurut saudara, hal-hal apa yang ketika saudara lihat dari orang itu, saudara diberkati, saudara dikuatkan. Setidaknya melalui apa yang dilakukannya, saudara benar-benar mendapatkan sesuatu untuk saudara ikuti. Saudaraku, saya fokus ke sana. Dan itulah menyebabkan ketika saya berbicara sebelum pemakaman berlangsung atau dalam malam penghiburan, saya selalu mengutip akan kejadian-kejadian, hal-hal yang membuat orang lain boleh melihat ada satu keteladanan yang terjadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita sebenarnya saudaraku. Bahwa apa sih yang paling penting dalam kehidupan kita? Yang paling penting adalah ketika kita dapati bahwa apa yang kita lakukan, ternyata hal tersebut bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Saudaraku, batu nisan itu hanya berbicara soal kelahiran dan kematian. Tetapi kalau seandainya ada yang tulisan-tulisan lagi bisa ditambahi, maka mungkin yang lebih tepat ditambahin adalah keteladanan yang paling penting. Dalam kehidupan kita, apakah saudara ingin
menjadi teladan dalam kehidupan saudara. Saya rindu kita belajar dari konteks ini. Meskipun orang ini tadinya buta, dan akhirnya dia bisa melihat. Tetapi ketika ia bisa melihat, dia memuliakan Allah. Dan dari sikap memuliakan Allah itu, membuat orang-orang lain pun ikut memuliakan Tuhan. Kerinduan saya, saudaraku, ketika saudara menantikan waktu Tuhan, muliakanlah Allah lewat kehidupan saudara. Lakukanlah apa yang terbaik, dan perbuatlah semuanya itu dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Maka sekecil apapun yang saudara lakukan, ketika saudara dalam masa penantian untuk melihat waktu Tuhan terjadi dalam hidup saudara, saudara tetap menjadi berkat dan menjadi teladan. Hari ini sekali lagi ada 3 poin yang sudah kita pelajari. Poin yang pertama adalah tetap miliki inisiatif. Poin yang kedua adalah miliki iman yang teguh. Dan poin yang ketiga, tetap ingin menjadi teladan. Doa saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahkan dalam kondisi seperti sekarang ini, tetap lakukanlah yang terbaik. Karena ketika waktu Tuhan itu tiba, di sana saudara dapat menikmatinya. Ketika waktu Tuhan itu tiba, itu tidak membuat saudara membuat saudara menjadi orang yang aneh, alias menjadi orang yang kayak gagal paham begitu ya. Tetapi saudara tahu, yes, ini waktu Tuhan. Dan ketika waktu Tuhan itu tiba, itu membuat saudara dapat memuliakan Tuhan, mengeluh-elukan Tuhan, memuji-muji nama Tuhan. Dan ada banyak orang yang diberkati. Sekali lagi saudaraku, saya pun hari ini sedang menanti waktu Tuhan. Dan saya percaya saudara, dimanapun saudara berada, saudara juga sedang menanti Tuhan. Izinkan waktu Tuhan itu tiba dan membuat kita terus memuliakan Tuhan. Mari satukan hati dan kita mau berdoa sekali lagi. Bapa di surga, terima kasih. Kami ingin memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah dalam masa-masa menanti waktu Tuhan, masa-masa ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa lebih lagi, di sana kami makin dikuatkan ya Tuhan. Buat kami supaya kami terus hanya berharap kepada Tuhan, memfokuskan mata hati kami, iman kami, perhatian kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh memberi kepada kami satu kekuatan, pengharapan bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sungguh menguatkan kita semua. Saudara, kadangkala kita menunggu waktu Tuhan, kita pikir kita nggak melakukan apa-apa. Tetapi dengan firman Tuhan yang kita dengar tadi, banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang kita bisa perbuat sambil kita menunggu waktu Tuhan. Perlu diingatkan lagi, minggu depan saya akan melayani kita semua dalam firman Tuhan dengan judul Kesempatan dalam Kesempitan. Bagaimana kita melihat kesulitan itu sebagai kesempatan yang bisa kita raih. Saudara sekalian, diingatkan kembali untuk saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau melalui barcode yang tersedia sehingga saudara bisa memberikan dan kita sama-sama mempermuliakan nama Tuhan dengan pemberian kita. Barcode dan nomor rekening tertera selama ibadah berlangsung. Jangan lupa juga saudara juga bisa mensubscribe, like, dan komen atau pencet tombolnya untuk setiap video yang saudara tonton di YouTube channel kita di Faith Unlimited, GBI Faith Unlimited. Begitu juga dengan IG, Instagram, namanya sama, GBI Faith Unlimited. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas setiap berkat, atas setiap perlindungan-Mu yang melimpah atas kami. Ajar kami Tuhan untuk melihat bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ajar kami untuk tidak berdiam diri pada saat melihat atau pada saat menunggu Tuhan beracara dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang berikan persembahan, agar persembahan mereka menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu yang memberikan. Ajar kami Tuhan memberi karena kami mengasihi Engkau. Berkati untuk ibadah pada minggu depan, untuk Komsel Koi, untuk ibadah UK, ibadah autentik Tuhan, agar ibadah-ibadah ini dapat Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun kau berada, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah studi dan kuliahmu, diberkatilah setiap rencanamu bersama Tuhan, dan kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.